Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Partai Demokrat dan PKS. Secara terang-terangan di DPR menolak pemindahan ibu kota ya. Menolak atau penundaan lah, sama nyatin itu. Saya curiga ini politik kemana. Seandainya nanti ditolak, istilahnya nggak dilanjutkan IKN ini, kemungkinan besar akan seperti Hambalang, proyek SBY yang mangkrak untuk museum korupsi terbesar di Indonesia. Itu bisa terjadi di KN kalau ditunda ya, karena banyak investor yang sudah merencanakan masuk ke situ juga atau udah yang berlanjut ya kan. PKS sama Demokrat ini memang punya hak politik juga seperti itu bicara. Tapi kita lihat 10 tahun masa SBY, 10 tahun itu nggak ada kemajuan negara ini. Kita menjadi tertinggal. Seumpamanya kemarin SBY membuat negara kita ini seperti Jokowi. Dari zaman dia udah membangun tol apa segala macam ini, proyek-proyek ini. Negara kita ini sekarang ini kita udah maju. Karena udah 10 tahun kemarin. Jadi 20 tahun lah ya kita nikmati nih. Ini hasil Jokowi ini sekarang yang kita akan nikmati ini ya 30 tahun lagi ke depannya. Begitu dia. Jadi seumpamanya dari kemarin si SBY menangkap Freeport menjadi milik kita, ya udah maju kita ya kan. Hilirisasi dilaksanakan dari kemarin, udah maju. Jadi BBM kita sama Singapura beli BBM padahal uang Indonesia juga berkali-kali lipat. Jadi pengeluaran Indonesia untuk BBM seharusnya nggak kerjasama dengan Singapura, perusahaan minyak Singapura. Kita udah bisa beli ke negara lain, mungkin ya ke Arab Saudi langsung. Ini Singapura minyaknya pun nggak ada, kita beli ke Singapura minyak. Itulah zaman SBY ini, memperbelit-belit urusan, mempersulit investasi zaman dia. Jadi harapan saya bagi pemilih ini tahun 2024 ini, pilihlah caleg-caleg ya, yang terbaik. Jangan pilih dari partai-partai yang akan merusak negara ini, tatanan negara ini. Jangan milih partai-partai yang itu tadi dia ya, memperhambat kemajuan negara gitu. Banyak partai yang menterinya korupsi lah, membiarkan radikalisme lah merajalela di negara ini. Ya itu dia ya. Jadi bagi kita nanti, jangan biarkan partai-partai ini berkembang biak menjadi maju. Itu berbahaya bagi kemajuan kita. Dia hanya mementingkan segolongan organisasinya. Jangan tergila-gila sama jabatan. Bagi caleg-caleg ini ya kan, jangan tergila-gila sama jabatan. Partai ini yang menghalalkan semua segala cara untuk menang, itu tidak bagus. Ya kita harus memilih partai nanti ya, yang jejak rekamnya yang bagus lah ya untuk para pemilih ya kan. Kalau kita mau negara kita ini menjadi negara maju, kita udah berkembang terus, nanti berkembang terus kapan majunya? Ya negara itu harus gitu dia, negara-negara miskin, negara berkembang, baru negara maju. Ini kita berkembang terus selama berpuluh tahun, harapannya maju. Banyak yang menghambat negara kita ini untuk
tidak berkembang, tidak maju. Banyak negara lain luar yang buat kita ini stagnan karena sumber daya alam kita kaya, sumber daya manusia kita yang agak kurang. Karena apa? Pengetahuan kita kurang. Makanya itu dia, masih bisa kita dibodoh-bodohin oleh negara luar. Termaksud partai-partai ini berkoloni sama negara lain untuk mengkeruk harta dan kekayaan alam Indonesia ini. Nah, ada partai-partai yang gitu, dia mau ada dari luar negeri mau ngasih modal untuk calon-calon presiden atau partai bekerja sama untuk membodoh-bodohi masyarakat Indonesia supaya nanti kalau dia menang dia bisa mengeruk kekayaan alam Indonesia ini sebebas-bebasnya karena udah ada situ semua pejabat-pejabatnya yang mereka setir. Jadi harapannya ya pilih yang partai yang istilahnya kita nanti ke depannya untuk negara kita yang maju, intinya kita memilih apa yang dibilang Jokowi karena dia yang selama ini membuat negara kita ini secara tulus ingin negara kita ini maju lah. Relnya dari dia. Jadi apa yang bilang Jokowi itu kita ikuti. Semoga apa yang ditargetkan Jokowi ini ke depannya tercapai untuk demi kebaikan masyarakat Indonesia juga. Ya, sekian dan terima kasih.